Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Giafam Tenarman Channel. Apa kabar sobat? Semoga sobat-sobat semua baik-baik saja ya. Dan bagi sobat-sobat semua yang baru pertama kali menemukan channel kami mohon keikhlasannya untuk bantu kami dengan like, subscribe ataupun komen di kolom komentar. Dan bagi sobat-sobat semua yang sudah dukung kami dengan cara apapun, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan sobat-sobat semua dibalas kebaikan berlipat oleh Tuhan Yang Maha Esa, dipermudahkan segala urusannya dan diperlancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah sobat, seperti pada judul, kita akan membahas tentang apa sih kelebihan dan kekurangan dari protein hewani maupun protein nabati. Pilih yang mana untuk unggas-unggas kita. Oke, silakan saja disimak videonya sampai selesai. Ya baiklah sobatku, pemberian pakan yang tepat dan berkualitas harus dilakukan secara konsisten. Jika pemberiannya tidak dilakukan secara konsisten, maka akan mengakibatkan pertumbuhan ternak unggas bisa saja terganggu. Agar pertumbuhan unggas bagus, kita para ternak atau pembudidaya unggas harus memberikan pakan yang memenuhi syarat bagi pertumbuhan unggasnya. Pakan yang memenuhi syarat dan berkualitas adalah pakan yang mengandung ransum yang seimbang ya sobat, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin-vitamin, mineral dan lain-lain. Untuk protein sendiri merupakan salah satu zat yang paling penting ya sobat untuk pemenuhan kebutuhan gizi ayam-ayam ataupun ternak unggas yang ada di kandang kita. Protein berperan banyak seperti membentuk sel, membangun, memperbaiki dan memelihara struktur tubuh atau jaringan tubuh. Meski begitu, protein tidak mampu disimpan dalam tubuh selayaknya karbohidrat dan lemak. Dengan demikian, pemberian protein itu harus dilakukan setiap hari ya sobat. Namun jangan berlebihan karena tubuh tidak bisa menyerap semua protein yang berlebihan. Maka biasanya protein akan dibuang melalui kotoran. Nah, inilah yang membuat kandang-kandang bau, yaitu kotoran yang memiliki banyak protein dan membusuk seperti itu. Jadi pemberiannya juga harus tidak berlebihan ya sobat. Ya sobatku, terdapat dua sumber protein yang penting untuk diserap oleh tubuh untuk perkembangannya, yaitu protein nabati maupun protein hewani. Namun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk yang pertama, protein hewani sobat memiliki kelebihan satu, memiliki kandungan asam amino yang lebih bagus ya sobat. Asam amino sendiri merupakan struktur terkecil dari protein yang nantinya akan diserap ke dalam tubuh. Pada dasarnya terdapat 20 jenis asam amino yang diperlukan tubuh, termasuk asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial tidak diproduksi sendiri oleh tubuh sehingga bergantung dari asupan harian. Namun asam amino non-esensial ini dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Nah, sumber protein hewani mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap daripada sumber protein nabati. Sumber protein nabati yang memiliki kelengkapan asam amino esensial adalah contohnya kacang kedelai. Namun meskipun lengkap, jumlah asam amino esensial pada kedelai tidak sebanyak sumber protein hewani. Yang kedua, sumber protein hewani punya lebih banyak vitamin dan mineral. Perbedaan protein lain dari hewani dan nabati adalah kandungan gizi mikronya. Zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Nah, protein hewani memiliki ragam gizi mikro yang lebih banyak daripada protein nabati. Contohnya adalah vitamin B12,
bisa didapatkan dari ikan ataupun daging. Nah, daging ikan ataupun daging ini bisa didapatkan dari limbah ikan ataupun maggot ya sobat. Ternak tidak mengonsumsi makanan hewani cenderung kekurangan gizi ini ataupun kekurangan vitamin B12 jika kita tidak memberikan protein hewani. Kemudian vitamin D. Vitamin D juga ada pada ikan yang berlemak. Jamur juga mengandung vitamin D, namun tidak mudah diserap layaknya vitamin D pada sumber protein hewani. Kemudian sobat, ada namanya DHA, adalah jenis asam lemak omega 3 pada ikan juga. DHA ini dari tumbuhan juga ada, tapi hanya pada alga. Selanjutnya adalah zat besi jenis heme. Sebagian besar ditemukan pada daging kambing ataupun daging merah lainnya. Nah, ini mungkin gak cocok untuk pakan ternak karena daging kambingnya mahal ya sobat. Namun bisa kita dapatkan pada sayur mayur seperti bayam. Selanjutnya adalah zinc. Zinc adalah mineral yang biasanya ditemukan pada makanan laut dan daging merah. Nah, hampir semua sumber pakan protein hewani itu ada didapatkan dari ikan ya sobat. Jadi tepung ikan itu sangat bagus sekali sebenarnya untuk digunakan sebagai tambahan protein hewani untuk ternak-ternak kita. Namun maggot juga bagus ya sobat, karena hampir sama seperti kandungan yang ada pada ikan. Sobat bisa cek kandungan maggot itu di link berikut ini. Oke. Namun walaupun begitu sobat, protein hewani juga memiliki sesuatu yang kurang baik. Yang pertama, lebih banyak mengandung lemak jenuh, kemudian memiliki kolesterol yang tinggi, dan biasanya harganya cukup mahal. Seperti tepung ikan, itu harganya lumayan mahal. Namun tetap bisa kita siasati ya, contohnya ya dengan kita budidaya maggot BSF ataupun bisa mendapatkan limbah ikan dari pasar-pasar tradisional seperti itu. Oke. Selanjutnya sobatku, protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sumber protein nabati dapat berasal dari sayuran, buah-buahan, hingga kacang-kacangan. Biasanya kita para peternak mendapatkan protein nabati ini untuk pakan ternak kita dari dedak padi, ampas tahu, tanaman hijauan seperti azolla, dan lain-lain. Sumber protein nabati sobat tidak mengandung kolesterol dan asam lemak jenuh. Perbedaan sumber protein hewani dan nabati ada pada kandungan lemaknya. Kebanyakan sumber protein hewani mengandung kolesterol dan asam lemak jenuh, terutama pada daging merah ataupun daging-dagingan seperti itu. Inilah yang bertolak belakang dengan sumber protein nabati. Makanan protein nabati tidak mengandung kolesterol maupun asam lemak jenuh. Mengkonsumsi sumber protein nabati justru dapat membantu menurunkan kadar kolesterol pada darah. Namun ini kurang berlaku ya sobat bagi ternak ayam ya sobat. Karena ayam kan paling fase hidupnya cuma 5 bulan mungkin paling lama, ataupun 3 bulan kadang sudah dipanen. Nah, tidak terlalu signifikan mempengaruhi pertumbuhan ayam ya sobat kolesterol ini.
Kualitas protein dan mineral pada protein nabati itu jauh di bawah protein hewani. Namun kelebihan utamanya adalah yang pertama, mudah ditemukan dan murah sobat. Jumlahnya lebih melimpah daripada protein hewani. Kita ambil contoh, ini ada azola, ada juga daun kelor. Namun sobat, protein nabati tetap jauh kalah dibandingkan protein hewani dari segi apapun untuk mengejar bobot, mengejar cepat panennya kita pada ternak kita. Sehingga harus diakui protein nabati walaupun murah, banyak dan mudah ditemukan, tetap sobat kita sebagai peternak harus memberikan juga protein hewani ke ternak ayam-ayam kita. Istilahnya sobat, kita harus memberikan pakan protein secara seimbang, baik hewani maupun nabati. Jika sobat tidak mau ribet-ribet, nah sobat bisa beli pakan pabrik saja. Biasanya itu pakannya sudah lengkap, baik protein nabati maupun hewaninya, karena di situ ada biasanya sudah tercampur jagung, terus tepung ikan, terus bungkil kedelai dan lain-lain, sehingga sudah lengkap ya sobat. Namun jika sobat ingin mencoba pakan-pakan alternatif, di video-video saya sebelumnya ada tuh sumber-sumber pakan protein nabati maupun sumber-sumber pakan protein hewani yang mudah didapat, harganya murah, dan bisa kita budidaya sendiri. Oke, kesimpulannya ya, meskipun keduanya memiliki keunggulan dan kekurangan, peternak harus menggunakan keduanya dalam pemberian ke ternak dalam takaran yang seimbang. Pun juga kita harus melihat aspek-aspek lain seperti mengirit biaya peternak, mengirit biaya pakan agar ternak tumbuh besar dan lain sebagainya. Oleh karenanya ya, kalau bisa menggunakan pakan alternatif, kenapa tidak? Misalnya maggot BSF ataupun limbah ikan, itu kan harganya murah ya sobat. Jika kita mau dan sudi mencari di pasar-pasar tradisional ataupun mau membudidayakan maggot BSF. Maggot BSF sendiri memiliki nilai protein yang cukup tinggi ya sobat, sampai 40%. Oke lah sobatku, mungkin demikian saja pembahasan kita pada kali ini. Semoga sedikit banyak pembahasan yang saya berikan pada video kali ini bermanfaat untuk sobat-sobat semua, sedikit menambah ilmu baik saya maupun sobat-sobat semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi sobat-sobat semua yang menonton video ini sampai saat ini. Tak lupa saya ingatkan, kami mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar kami tetap semangat membuat konten-konten peternakan terbaru lainnya. Oke sobatku, dan saya juga menyampaikan banyak terima kasih bagi sobat-sobat yang sudah like, komen, maupun subscribe atau dukung kami dengan cara apapun. Kami ucapkan banyak terima kasih. Demikian video pada kali ini. Jumpa lagi di video kami berikutnya. Salam sehat, salam sukses selalu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.